Pemirsa, polisi sektor Polsek Citamiang, Polres Sukabumi Kota, Jawa Barat menangkap pelaku penganiaya wanita yang diseret hingga dilindas sepeda motor. Video viral penganiayaan seorang wanita itu terjadi Jumat 4 Agustus lalu di Jalan Pramuka, Kota Sukabumi. Dalam rekaman video itu terlihat korban yang merupakan seorang wanita dianiaya oleh 9 pria dengan cara diseret dan dilindas menggunakan sepeda motor. Motif para pelaku melakukan aksi penganiayaan terhadap korban diduga karena cemburu buta. Kapolsek Citamiang Ibtu Iwan Hendi Sutisna mengatakan polisi berhasil menangkap 2 tersangka penganiayaan, sementara pelaku utama R dan 6 pelaku lainnya masih dalam pengejaran jajaran Satreskrim Polsek Citamiang. Tadi malam tim khusus kita jajaran Satreskrim Polsek Citamiang mengamankan 1 pelaku. Jadi pelaku yang diamankan kita menjadi 2 orang. Untuk sementara tim masih berada di lapangan untuk memburu atau menangkap pelaku-pelaku lainnya. Sementara korban saat ini masih menjalani pemulihan setelah mendapat penanganan medis di rumah sakit. Dan kepada hukum yang sudah menanganinya, saya serahkan semuanya kepada pihak hukum karena itu urusannya bukan ranah saya lagi, tetapi ranah hukum. Diketahui peristiwa penganiayaan itu bermula saat pelaku utama berinisial R diduga cemburu asmara terhadap korban. R kemudian menghubungi dan mengajak bertemu korban di tempat kejadian perkara. Setibanya di TKP, para terduga pelaku ini langsung menganiaya korban. Pelaku pun terancam pasal pengeroyokan dan atau penganiayaan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Riza, Sukabumi, Jawa Barat. Dan untuk membahas lebih lanjut, kita sudah terhubung secara daring dengan Kapolsek Citamiang, Ibtu Iwan Hendi. Pak Iwan, selamat sore. Selamat sore, Mbak. Ya, Pak Iwan, kami ingin konfirmasi kembali, berarti jumlah pelaku ini 9 orang? Untuk sementara identifikasi kita saat ini 9 orang, tapi tidak menutup kemungkinan pelaku itu bisa bertambah. Demikian, Mbak. Ya, 9 orang ini artinya sudah ditetapkan sebagai pelaku alias tersangka? Untuk yang 2 yang sudah kita amankan, sudah kita tetapkan sebagai tersangka. Untuk yang lainnya kita masih pendalaman keterkaitannya atau perannya masing-masing. Oke, 2 orang sudah tersangka, berarti 7 orang lagi masih terduga pelaku. Otak pelakunya justru yang belum ditangkap kan ya Pak? Betul, betul sekali. Untuk otak pelakunya yang diduga kita adalah R, itu masih kita lakukan pengejaran, Mbak. Berarti justru otak pelakunya ini dengan inisial R belum ditetapkan sebagai tersangka? Belum, Mbak, karena belum kita dapatkan, Mbak, dan masih kita dalami ke peran-perannya masing-masing, Mbak. Oke, sejauh ini pendalaman dari polisi peran-perannya seperti apa? Karena ada 9 orang. Baik, untuk peran-peran yang sudah kita amankan, yang DMJ itu adalah sebagai eksekutor. Jadi dia saat kejadian menyeret, menendang, serta melakukan pemukulan. Sedangkan yang satu lagi masih kita pendalaman, tapi yang jelas yang untuk yang inisial M I N memberikan bantuan kendaraan sepeda motor untuk berangkat ke TKP bersama yang lainnya. Lalu yang mengendarai sepeda motor dan melindas korban, ini sudah ditangkap atau belum? Belum, Mbak, itu masih kita lakukan pengejaran. Kebetulan kami juga saat ini sedang berada di lokasi-lokasi untuk mencari para pelaku, Mbak. Oke, berarti 2 sudah ditangkap, ditetapkan sebagai tersangka, salah satunya eksekutor, satu lagi ditetapkan sebagai tersangka, tapi belum tahu perannya? Betul, Mbak. Udah ditetapkan sebagai tersangka, Mbak. Lalu apa dasarnya penetapan tersangka jika belum tahu perannya, Pak? Yang 2 ini sudah, Mbak, sudah tahu perannya, Mbak. Yang 2 eksekutor dua-duanya? Ya, siap, sudah. Oke, dua-duanya adalah eksekutor yang melakukan penganiayaan terhadap korban. Ya, betul. Oke, terduga pelaku R ini memang apa hubungannya dengan korban, Pak Iwan? Untuk mendalami terduga pelaku R, kami belum bisa menjelaskan karena R juga belum kita tangkap.
Tapi dari pelaku yang sudah kita amankan, dua tersangka ini mengakui bahwa sebenarnya sama korban ini dua pelaku tidak kenal. Bahkan saat kejadian juga, saat melakukan pengeroyokan itu, dia tidak mengetahui kalau si pelaku ini adalah seorang wanita. Korban adalah wanita maksud Anda? Betul, korban ini seorang wanita maksudnya itu. Oke, lalu kemudian santer disebutkan bahwa motifnya adalah asmara. Apakah antara R dengan korban atau seperti apa, Pak Iwan? Oh, ya Mbak, berdasarkan hasil keterangan di lapangan bahwa si R ini merasa cemburu terhadap si korban PM ini, karena PM ini ada hubungan khusus spesial dengan pacarnya R. Tapi untuk perkembangannya masih tetap kita dalami informasi tersebut, Mbak. Itu keterangan dari terkait dengan motif asmara ini berdasarkan keterangan siapa, Pak Iwan? Keterangan dari keterangan saksi yang sudah kita minta keterangan, Mbak. Yaitu mereka yang termasuk dua orang yang telah ditangkap atau saksi mata atau siapa, Pak? Bukan, ada dari saksi yang di korban sama ini, yang di TKP, Mbak. Oke. Kalau R ini disebut-sebut bahwa motifnya adalah asmara, lantas apa alasan 8 rekannya yang lain ini mau melakukan aksi keji seperti itu, Pak Iwan? Mungkin kalau kita dalami dari dua orang yang sudah kita amankan, mereka itu karena solidaritas antara teman dengan persahabatan mereka, Mbak. Oke, berarti ke-8 orang ini memang berteman dengan R? Betul, Mbak. Dan saat kejadian memang kita duga para pelaku ini dipengaruhi oleh minuman beralkohol. Ini sudah direncanakan sebelumnya oleh mereka, Pak? Ya, hasil keterangan dari dua pelaku, sebelum kejadian mereka memang dihubungi dan berkumpul-kumpul dan diajak untuk ketemu R. Jadi patut diduga bahwa ini sudah ada perencanaan pengeroyokan. Oke, dari 9 orang yang 2 sudah jadi tersangka, 7 lagi terduga pelaku, ini apakah 7 orang yang belum ditangkap ini sudah diketahui paling tidak lokasi mereka, keberadaan mereka di mana? Sudah Mbak. Dari yang kita cari itu 6 sudah kita ketahui nama-namanya, dari kita rekam dari jejak digitalnya. Sedang saat ini juga kami berada di lokasi yang diduga tempat persembunyiannya. Mudah-mudahan Mbak, mohon doanya hari ini atau secepatnya kami bisa menangkap para pelaku. Baik, terakhir Pak Iwan, bagaimana kondisi korban saat ini? Untuk kondisi korban saat ini, alhamdulillah setelah dilakukan perawatan dari Rumah Sakit R. Samsudin, kemudian dilakukan rawat jalan di rumah, sekarang sudah dalam pemulihan, alhamdulillah korban sudah mulai bisa interaksi lagi, bisa diajak ngobrol lagi, dan kami juga memberikan pendampingan terus untuk mengembalikan psikis terhadap korban supaya tidak terganggu psikis ataupun kejiwaan. Baik, kita doakan kondisinya semakin pulih dan kita harapkan juga tentunya semua pelaku bisa ditangkap dan kasus ini diusut tuntas. Terima kasih Kapolsek Citamiang Ibtu Iwan Hendi sudah bergabung bersama Berita Satu Sore.